Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian buku Kantong Ikhlas karya Bapak R.B. Sentanu, buku yang ditulis di tahun 2007 pada bab 2, yaitu manusia seharusnya ciptaan yang sempurna. Anda dan saya sudah diciptakan sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada subchapter terakhir ini yaitu ikhlas adalah default factory setting Anda dan saya. Bahwa ikhlas berserah diri kepada Tuhan itu sudah sejatinya adalah bawaan dasar kita, sehingga sebenarnya tidak perlu kita upayakan secara sulit, karena sekali lagi kemampuan untuk berserah diri kepada Tuhan itu sudah bawaan kita. Itu menurut Pak R.B. Sentanu. Kita bahas satu persatu beberapa catatan penting di subchapter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang pertama ini kita diingatkan oleh penulis buku yaitu Pak R.B. Sentanu bahwa kemampuan untuk ikhlas, kemampuan untuk berserah diri kapanpun dibutuhkan, tidak hanya ketika kita dalam kondisi terdesak, itu adalah bawaan aslinya kita, atau istilahnya ini adalah default factory settingnya kita. Nah, kita sebagai manusia, Anda dan saya sudah dilahirkan dengan default factory setting atau bawaan yang sangat luar biasa. Kita dibekali otak yang begitu hebat. Ada 1 triliun sel otak, terdiri dari 100 miliar sel saraf aktif dan 900 miliar sel saraf pendukung. Kita punya kecerdasan yang tak terbatas ya untuk ukuran kita sebagai manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Kita dilahirkan dengan fitrah yang murni, yang ilahi, karena kita mendapatkan tiupan ruhnya. Badan kita dari tanah, tetapi tanah yang kemudian ditiupkan ruhnya, itulah menjadi kita manusia. Di dalam Quran surah Yunus ayat 36, Tuhan berfirman bahwa prasangka-prasangka itu tidak berguna sedikit pun untuk kita dalam mencapai kebenaran, mencapai suatu keyakinan. Karena itu saat kita belajar kaitannya dengan ini, saya memahami bahwa kita memang perlu punya pemahaman yang mendalam, kita perlu punya pemahaman yang utuh, sehingga saat kita memilih untuk mempraktekkan berserah diri kepada Tuhan dalam setiap kebutuhan kita, dalam keseharian kita, dalam seluruh aktivitas kita, dalam kita menjalani dinamika kehidupan, itu merupakan suatu pilihan yang mantap karena berdasar pada ilmu, tidak sekedar persangkaan, dugaan-dugaan belaka. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa tubuh kita, otak kita, pikiran kita oleh Pak R.B. Sentanu disebut atau dianalogikan sebagai komputer hayati atau komputer hidup. Maka sebagaimana komputer mesin yang ada virus yang sangat mengganggu kinerja komputer mesin, kita sebagai komputer hayati juga ada virus mental yang sangat perlu kita waspadai. Di antaranya berupa prasangka-prasangka buruk kepada Tuhan, berprasangka buruk kepada sesama, dan juga pikiran-pikiran yang negatif. Fokus-fokus pikiran yang membuat perasaan kita nggak nyaman, yang membuat perasaan kita mungkin marah, mungkin merasa bersalah, menyesal, putus asa, merasa lemah, dan seterusnya. Ini adalah virus-virus mental yang perlu kita sadari. Kalau komputer mesin kita saja, kita berusaha lindungi dengan berbagai macam antivirus, kemudian kita update secara berkala, maka diri kita, khususnya pikiran kita, juga perlu kita bentengi, ya kita install antivirus. Di antaranya yang berupa antivirus adalah ilmu agama, ilmu kehidupan, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari ini diantaranya prasangka-prasangka buruk, pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian ini mudah-mudahan ya kita kalau sedang dalam keadaan seperti ini, kita segera sadar dan bisa mengubah diri, yakni kita ketika kita lupa atau kita nggak percaya, nggak yakin terhadap sifat-sifat kesempurnaan diri kita. Di bagian sebelumnya kita bahas bahwa kita yakin bahwa Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam kelebihan dan kesempurnaan,
ya, berupa fitrah di dalam diri kita untuk berupa potensi kebaikan, kelebihan, kekuatan, dan berbagai potensi yang kita miliki. Saya pikir ini menjadi suatu pilihan keyakinan, suatu pilihan paradigma atau mindset yang sangat penting untuk kita miliki, bahwa Tuhan sudah memberi kita segala potensi yang luar biasa, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur, dengan rasa yakin, dengan optimis, dengan rasa percaya, dengan pandangan positif terhadap masa depan. Ya, tentu Tuhan tidak menghendaki kita menjalani hidup dengan sikap yang negatif, menggerutu, putus asa, merasa minder, dan seterusnya. Kita yakin bahwa Tuhan sudah memberikan berbagai macam potensi di dalam diri kita, potensi berbuat kebaikan, potensi berupa bakat talenta yang kita miliki, ya, berupa potensi yang ada pada diri kita. Maka kelanjutan dari pembahasan sebelumnya adalah, bisa jadi saat kita terkena virus mental, komputer hayati kita terkena virus mental, maka kita menjadi tidak percaya, kita menjadi tidak yakin bahwa hidup ini nikmat, hidup ini penuh dengan hal-hal yang patut disyukuri, hidup ini menyenangkan, dan kemudian ini sangat patut untuk kita syukuri. Justru kita percaya yang sebaliknya ketika komputer hayati kita terkena virus mental, terkena didominasi oleh prasangka-prasangka buruk, oleh pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian kita tidak percaya atau kita merasa tidak yakin bahwa rezeki bagi setiap makhluk, rezeki kita, rezeki keluarga kita, rezeki semua orang di sekitar kita, itu semuanya sudah diatur dan semuanya cukup untuk setiap makhluk di bumi ini. Karena kita yakin bahwa Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha segala-galanya, Tuhan Maha mengatur, ya, Tuhan Maha memberi rezeki. Jadi artinya kita tidak perlu berebut rezeki, karena setiap orang sudah punya jatahnya masing-masing, tinggal dijemput sesuai dengan jalannya masing-masing. Tidak perlu merebut, ya, dan ataupun tidak perlu takut direbut, karena setiap rezeki kita sudah dijamin oleh Tuhan. Yang penting kita terus mau bergerak. Dan kita juga bisa jadi tidak percaya bahwa tubuh kita itu sebenarnya mampu untuk mengembalikan kondisi keseimbangannya sendiri. Kita cenderung percaya bahwa ketika tubuh kita terasa kurang nyaman, sakit, dan seterusnya, kita yakin bahwa solusinya adalah satu, yaitu obat. Solusinya adalah kita mengonsumsi, ya, obat-obatan atau perlu, ya, sesuatu di luar diri kita. Kita tidak yakin bahwa tubuh kita itu punya mekanisme yang secara homeostasis atau secara bawaan mampu untuk mengembalikan diri ke kondisi semulanya, ke kondisi seimbangnya, bahwa tubuh kita memiliki daya tahan tubuh dan memiliki mekanisme yang sekali lagi bisa mengembalikan kepada keadaan idealnya. Kemudian kita juga cenderung tidak percaya bahwa pikiran kita, perasaan kita, atau kesadaran atau daya batin kita itu lebih powerful, ya, lebih powerful berdampak dibandingkan sekedar perbuatan-perbuatan tindakan kita yang tidak diikuti oleh suatu daya batin yang selaras dengan perbuatan itu. Jadi daya batin kita itu jauh lebih perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu tindakan. Sekali lagi, daya batin kita, pikiran, perasaan kita, kejernihan pikiran dan perasaan kita sangat penting untuk kita perhatikan sebelum kita melakukan suatu tindakan untuk mencapai atau mewujudkan niat kita. Sangat penting untuk kita memperhatikan apa yang menjadi fokus pikiran kita, bagaimana perasaan kita. Saat pikiran perasaan kita selaras, harmonis, kita fokus pada tujuan yang ingin dicapai, perasaan kita tenang, perasaan kita yakin, kita juga rileks, kita berserah. Artinya ketika kita melakukan suatu upaya tidak ada beban, ya, kita tidak bernafsu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, kita tidak melekat pada sesuatu itu,
Karena ketika kita menginginkan sesuatu, kita melekat pada sesuatu, maka kita diperbudak oleh sesuatu itu. Slaveness atau perbudakan itu tingkat energinya sangat rendah sekali. Kita diperbudak oleh sesuatu. Jauh lebih bermanfaat buat kita adalah berserah. Artinya kita tetap bertindak, tetapi hati kita tetap kita gantungkan kepada yang maha mengatur segalanya. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita selama kita mau melakukan. Kita menjaga pikiran perasaan kita tetap nyaman, tetap baik, atau tetap enak lah, pikiran perasaan kita tetap enak, tetap nyaman, dan kita tetap melakukan tindakan. Itu sudah cukup, tanpa ada perasaan harus mendapatkan sesuatu, tanpa ada perasaan melekat pada apa yang diinginkan. Nah, ini kalau kita sudah berhasil membersihkan diri kita dari virus-virus komputer hati, virus mental, maka sebaliknya kita akan lebih percaya bahwa daya batin kita itu punya dampak yang sangat besar untuk mewujudkan niat keinginan kita. Lanjutannya, kita juga menjadi tidak percaya atau tidak yakin bahwa kita sebagai manusia dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara apa? Meningkatkan kualitas pikiran-pikiran kita, meningkatkan kualitas perasaan-perasaan kita. Tentu menjadi pikiran yang lebih berkualitas, perasaan yang lebih berkualitas, perasaan yang lebih tenang. Kita perlu mengembangkan itu, perasaan yang lebih dominan damai, perasaan yang lebih dominan yakin. Ya, ada sebuah studi yang di video sebelumnya kita bahas, yang dilakukan oleh Profesor David Hawkins, Dr. David Hawkins, dalam disertasinya yang berjudul Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Level of the Human Consciousness, yang diantara intinya adalah bagaimana kualitas kesadaran kita, kualitas batiniah kita secara dominan, bagaimana kualitas dominan batin kita, apa perasaan dominan yang kita rasakan, apa pikiran dominan yang kita rasakan, itu berpengaruh, berkorelasi langsung terhadap kualitas hidup kita. Karena itu ketika kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pikiran kita menjadi lebih positif, ya, artinya lebih positif itu bukan pikiran yang membuat perasaan kita nggak nyaman. Pikiran yang positif itu artinya pikiran-pikiran yang sehat, pikiran yang membuat kita terus bergerak, ya. Kemudian perasaan kita juga didominasi oleh perasaan tenang, perasaan yakin, perasaan mantap, perasaan damai, perasaan bahagia. Maka itu sangat berdampak pada kualitas kehidupan kita. Ini empiris, dan di dalam kitab suci juga kita memperhatikan bahwa Allah akan mengubah keadaan kita, tapi tentunya terserah Allah. Tapi Allah menginformasikan bahwa Allah akan mengubah keadaan kita ketika kita mau mengubah keadaan yang ada pada diri kita sendiri, yaitu pikiran kita, perasaan kita, tindakan-tindakan kita. Dan kita cenderung tidak percaya, tidak yakin bahwa ikhlas, ya, artinya berserah diri kepada Tuhan itu sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana dan memudahkan, juga menyenangkan. Kita justru percaya yang sebaliknya, bahwa berserah diri itu malah bikin repot, ya, bikin ruwet. Harusnya adalah pokoknya burning desire, ya, pokoknya ngoyo aja, pokoknya ngotot, ya, nggak seperti itu semestinya. Kemudian sebaliknya, saat kita terkena virus mental, ya, pikiran-pikiran kita cenderung banyak prasangka-prasangka negatif, ya, prasangka buruk, pikiran negatif. Kita menjadi lebih percaya, bahkan menjadi yakin bahwa hidup ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Kita melihat kesusahan, penderitaan di mana-mana. Fokus kita pada kesusahan, fokus kita pada penderitaan, padahal nggak seperti itu. Jadi mata kita itu seperti kamera, ya. Kemana kita mengarahkan fokus kita, itu akan menjadi kesimpulan bagi pikiran kita. Saat kita menghadiri suatu acara, ya, kemudian fotografer ini fokus kepada momen-momen yang spesial, momen-momen yang menyenangkan, maka ketika hasil jepretan baik foto maupun video itu dipublikasikan, maka ada satu kesimpulan, satu kesan bahwa acara itu betul-betul menyenangkan. Tapi sebaliknya, ketika yang dijepret adalah kejadian-kejadian yang mungkin hanya sesaat, ya, orang cemberut atau orang bermuram wajah,
kemudian itu dikumpulkan semuanya, kemudian dipublikasikan, ditampilkan, maka ada suatu kesimpulan bahwa acara tersebut sangat tidak menyenangkan. Nah, bagaimana kita mengarahkan fokus pikiran kita akan menjadi realitas hidup kita. Ketika kita fokus berbagai macam kesusahan dan penderitaan, tentu dalam hidup ini pasti adalah kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita fokus kepada hal-hal itu, kita akan senantiasa mendapati hal itu. Rezeki susah untuk didapat. Kalau kita yakin ini, maka inilah yang akan menjadi realitas kita. Rezeki itu sudah selalu tidak cukup atau selalu kurang. Apalagi ditambah dengan keluhan-keluhan, pertengkaran-pertengkaran mengenai uang, dan seterusnya. Itu akan sangat berdampak tidak baik pada kehidupan kita. Kalau misalnya dokter sudah memvonis saya sakit X, maka pasti seperti itu. Ya, kita tidak mempertimbangkan bagaimana rasanya tubuh kita yang sebenarnya. Karena sebenarnya yang lebih tahu tubuh kita adalah kita sendiri. Karena kita yang merasakan tubuh kita. Lanjutannya, kita lebih percaya atau bahkan yakin bahwa di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Hati-hati. Kalau kita yakin banyak orang jahat, maka kita akan mendapatinya. Setia kepada pasangan, suami atau istri itu susah. Ya, ini mungkin karena pemrograman masa lalu, mungkin karena suatu pengalaman hidup. Tapi kalau ini kita yakini, inilah sekali lagi akan menjadi realitas kita. Sangat penting untuk kita memilih secara sadar dan sengaja apa keyakinan atau mindset yang mau kita miliki. Ya, karena bagaimana keyakinan kita, apa yang kita pilih menjadi keyakinan kita, akan menjadi program yang secara bawah sadar kita jalankan, dan cepat atau lambat akan mewujud ke dalam realitas kita. Hidup ini seperti gambling, seperti judi, dan sialnya kita seringkali kalah. Ini keyakinan yang tentu saja tidak baik. Ikhlas atau berserah diri kepada Tuhan itu sulit, kemudian menyulitkan. Nah, ini indikatornya. Kalau kita lebih cenderung percaya ini, bagian ini, dan tidak percaya, cenderung tidak percaya pada pembahasan sebelumnya, kita perlu mengakui dan menyadari bahwa ada yang perlu kita bersihkan dari pikiran dan perasaan kita. Nah, kita perlu waspadai sekali lagi virus-virus mental berupa tadi prasangka buruk dan juga pikiran-pikiran negatif. Itu sangat bisa merusak, mengganggu, membuat hang ya diri kita atau komputer hayati diri ini. Padahal kualitas hidup kita, Anda dan saya, sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas mindset kita, bagaimana kualitas belief kita, kualitas keyakinan-keyakinan kita. Maka ketika kita memilih secara sadar dan sengaja memilih apa yang mau kita jadikan mindset, ini suatu pilihan yang dewasa. Jadi salah satu tanda kedewasaan kita menurut saya adalah saat kita bersedia secara sadar dan sengaja memilih apa yang mau kita jadikan sebagai keyakinan. Bukan berfokus pada keyakinan ini benar atau salah, tapi dengan saya memiliki keyakinan ini bermanfaat tidak buat kehidupan saya, membuat saya terus bergerak menuju niat tujuan saya atau tidak. Jadi cara mengukur suatu keyakinan adalah pada asas kebermanfaatannya dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan, bukan pada benar salahnya, tapi bagaimana dampaknya terhadap kualitas hidup kita. Sekali lagi kita diingatkan sebagaimana di subchapter sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa kesempurnaan kita, kemudian saya tambahkan keutuhan, kelengkapan diri kita, sejatinya sudah merupakan fitrah atau bawaan atau dari sononya, ya default factory setting setiap manusia, Anda dan saya. Kita yakin itu, bahwa kita dilahirkan sudah lengkap dengan kelebihan dan kesempurnaan. Bukan kelebihan dan kekurangan, tapi kelebihan dan kesempurnaan. Tugas kita untuk membongkar keyakinan-keyakinan yang tidak baik, prasangka-prasangka buruk, untuk kita menemukan kembali fitrah kesejatian kita, kita mengenali bakat potensi kita, dan kita gunakan itu semuanya untuk memberikan manfaat dan kemasyarakatan yang seluas-luasnya. Oke, di subchapter berikutnya Pak Nunu mengajak kita untuk mengupgrade mengupgrade hardware kita. Demi apa? Demi kita bisa kembali lagi dan merasakan
fitrah, kesejatian, keorisinalitasan kita, bahwa kita sebagai manusia kita cenderung menemui kesulitan untuk bisa melihat suatu permasalahan di dalam diri kita sendiri secara jernih. Ya, kita cenderung subjektif gitu ya, untuk melihat diri kita sendiri. Karena memang kita subjek, ya kita bukan objek benda. Kita cenderung sulit untuk mengakui bahwa kadang kita itu bermasalah. Ada suatu kecenderungan dalam diri kita untuk defense mechanism, untuk membela diri, untuk menyangka bahwa tidak ada yang salah dalam diri kita. Padahal kalau kita mau berubah, titik awalnya adalah kita perlu mengakui dan menyadari ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Mengidentifikasi internal error, ya bahasanya, pada komputer hayati diri kita dengan secara jernih, ya, secara adil, ya, melihat kualitas hidup yang kita jalani. Jadi cara untuk kita mengenali ada suatu hal yang perlu kita perbaiki atau internal error pada diri kita, ya, dengan lebih adil, ya, saya bahasanya untuk mengganti kata ini dengan lebih adil adalah dengan, ya sudah, kita lihat bagaimana kualitas hidup kita. Kalau kualitas hidup kita dalam semua aspek fine-fine saja, maka kita bisa katakan alhamdulillah, berarti komputer hayati kita relatif baik-baik saja. Kualitas karir kita, finansial kita, relasi kita, mental kita, spiritual kita, kesehatan tubuh kita, semuanya baik-baik saja. Maka kita bisa simpulkan program di dalam diri kita relatif baik-baik saja. Tapi kalau ada 1, 2, 3 atau kesemuanya aspek ini mengalami suatu problem atau kendala, kita perlu mengakui secara sadar bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita, dari komputer hayati kita. Perjuangan atau berjuang melawan perbaiki dan terus meningkatkan kualitas diri kita. Kita terus berjuang. Kita terus melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki itu artinya bukan dari rusak menjadi bisa, bukan, tetapi untuk terus menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, dan terus meningkatkan kualitas diri kita. Saya pikir ini adalah suatu suatu misi kita dalam hidup. Nabi kita Rasul Muhammad SAW sudah berpesan bahwa orang yang hari ini itu sama dengan hari yang kemarin itu rugi. Hari ini kok lebih buruk dari hari sebelumnya, itu celaka orangnya. Tapi kalau hari ininya lebih baik dari hari-hari sebelumnya, maka itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Bukankah kita mau jadi golongan yang terakhir itu? Maka selaras dengan ajakan ini untuk kita terus melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk terus menjadikan diri kita semakin meningkat, semakin baik gitu. Dan teknologi kuantum ikhlas, ya, Pak RB Setanu menyebut konsep kuantum ikhlas sebagai suatu teknologi. Ini diibaratkan sebagai SOP, ya, tapi bukan standard operational procedure, tapi spiritual operating procedure untuk kita mengembalikan diri kita kepada fitrah, kesejatiannya diri kita, pada kondisi orisinalnya kita. Ini sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, Pak RB Setanu menciptakan konsep yang pertama brainwave management, kemudian heartwave management. Bagaimana ada serangkaian cara untuk mengupgrade otak, mengupgrade pikiran, kemudian bagaimana mengupgrade hati atau mengupgrade jantung dan juga perasaan. Ya, ini konsep, ya. Yang jelas yang terpenting buat kita adalah bagaimana hal ini bisa secara mudah dan aplikatif kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan benar-benar kita rasakan manfaatnya. Kemudian ajakan untuk kita mengikis dan juga melenyapkan perasaan-perasaan berikut ini, perasaan-perasaan cemas yang nggak perlu, yang nggak pada tempatnya, perasaan takut yang juga nggak manfaat. Ya, tentu perasaan takut ada yang bermanfaat, ya, untuk menjaga keselamatan diri kita, tapi perasaan-perasaan takut yang tidak bermanfaat, ya, takut mencoba hal yang baru padahal itu penting dan lain sebagainya, itu kan tidak bermanfaat. Perasaan dan sikap iri terhadap hal-hal baik yang diterima orang lain, sikap merasa diri lebih baik daripada orang lain, ya, terus mengikuti hawa nafsu,
Kalau Yai Maimun Zubair menyebutkan bahwa terus mengikuti hawa nafsu ini adalah salah satu dari 3 hal yang merusak kehidupan. 1, terus mengikuti hawa nafsu. Yang kedua adalah orang yang nganggur, yang tidak ngapa-ngapain. Yang 3, orang nggak duwe karep, maksudnya orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, tidak punya keinginan, tidak punya niat, tidak punya impian. Nah, saya memahami seperti itu. Baik, ini slide yang terakhir. Kita perlu mengupgrade diri kita terus-menerus, memperbaiki, meningkatkan kualitas diri kita demi mencapai fitrah. Adalah kita meningkatkan kualitas supaya kita bisa meningkatkan terus kualitas diri kita, kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, kesehatan emosi kita, kesehatan kualitas spiritual kita. Kita juga dengan mengupgrade diri kita, kita meningkatkan performa kinerja kita dalam karir, kemudian meraih apa yang kita niatkan dalam karir kita, kemudian rasa percaya diri kita, kita punya rasa percaya diri yang sehat, kemudian kita punya daya kreativitas, ya, kemudian intuisi kita terlatih, terasah, kemudian kita mendapatkan kecukupan, kemakmuran, kita bertemu dengan pasangan terbaik buat kita mencapai ketenangan pikiran, kita mendapatkan perasaan damai, perasaan bahagia, dan perasaan dekat dengan Tuhan. Ini adalah kondisi-kondisi saat kita kembali kepada fitrah kita menanggalkan pikiran-pikiran yang tidak baik, prasangka-prasangka buruk, maka insya Allah inilah yang kita bisa dapatkan. Performa kita prima, kita mencapai tujuan kita di karir, kita menjadi pribadi yang punya konsep diri yang positif, kita kreatif, kita intuitif, ya, kita mendapatkan kecukupan, kita bisa bertemu dengan jodoh yang terbaik kita, kemudian atau menciptakan keluarga yang betul-betul harmonis, kemudian pikiran kita tenang, perasaan kita nyaman dan tenang, damai, bahagia, dan kita senantiasa merasa dekat dengan Tuhan. Kembali kepada fitrah, kemuliaan, kesejatian diri kita, kesempurnaan diri kita demi meraih kebahagiaan dan juga ini yang terpenting, keselamatan di dunia ini dan kelak ketika dunia ini hancur dengan segala macam isinya, kelak di padang mahsyar, di hari pembalasan, di hari perhitungan, kita betul-betul Tuhan selamatkan, ya, secara lahir batin, ya, bahagia dunia akhirat, lahir dan batin, karena kita memilih selama hidup di dunia, kita jalani kehidupan kita dengan senantiasa berlindung dan berserah diri kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.